Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat ya, di tanggal 13 Sya'ban 1442 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2021 Miladiah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaAllah SWT. Senantiasa kita doakan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, terutama tentu kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang masih hadir dalam kehidupan kita. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelapangan hati, dan tentu saja menjadikan sisa usianya senantiasa berada di dalam keberkahan dan kemuliaan. Untuk orang tua kita yang saat ini ada yang sedang terbaring sakit, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'al bil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughsaqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari setiap persoalan, setiap ujian yang dihadapi. Dan senantiasa menghadirkan jiwa husnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa dibalik setiap masalah, dibalik setiap ujian, sejatinya Allah SWT senantiasa akan menghadirkan begitu banyak hikmah, begitu banyak nilai kebaikan di dalam kehidupan yang tentu saja akan memberikan nilai kemuliaan lebih baik dari apa yang sebelumnya mereka lewati di dalam kehidupan. Nah, rasa di kesempatan pagi hari ini insya Allah tema kita jangan terjebak di dalam ketersesatan. Jangan terjebak di dalam ketersesatan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, tentu saja makin terpahami di dalam kehidupan kita betapa hadirnya petunjuk di dalam kehidupan ini merupakan bagian dari sebuah karunia yang tiada terhingga. Karena lewat sebuah petunjuk tentu saja kita akan memiliki arah dan langkah yang makin jelas, dan kita terbebas dari segala bentuk ketersesatan, terbebas dari segala bentuk keterjebakan hawa nafsu. Dan petunjuk itu ialah Al-Quranul Karim. Tentu saja juga dengan senantiasa mengambil pijakan dari uswah hasanah Rasulullah SAW, maka kita akan senantiasa mendapatkan begitu banyak panduan, begitu banyak bimbingan dan arahan terindah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Oleh karena itu, betapa beruntungnya mereka-mereka yang senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau mereka-mereka yang mampu menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, maka tentu mereka akan terbebas dari segala bentuk ketersesatan. Di dalam Al-Quran Allah SWT memberikan begitu banyak gambaran terkait dengan mereka-mereka yang masuk kategori orang-orang yang tersesat dan berada di dalam ketersesatan. Kita bisa lihat di antaranya di surah Al-Baqarah ya, di ayat yang ke-26. Di ayat ke-26 di surah Al-Baqarah Allah SWT firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha
Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Ngerasih lewat ayat ini kita senantiasa diingatkan bahwa Allah SWT telah memberikan begitu banyak gambaran, begitu banyak perumpamaan. Dari gambaran atau perumpamaan di dalam kehidupan itu, sesungguhnya itulah bagian dari ayat-ayat Allah. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang kemudian tentu saja harus makin memberikan kepada kita kejelasan arah dan langkah. Inilah bagian dari petunjuk di dalam kehidupan, bahwa berbagai kejadian, berbagai peristiwa di jagat raya ini tidak ada satupun yang berjalan secara kebetulan. Sehingga keliru begitu kalau kita mengatakan kebetulan dalam segala hal. Karena pertemuan kita juga di dalam kehidupan ini juga ditandai dengan qadarullah, ditandai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu tentu saja hal yang terjadi di dalam kehidupan kita di jagat raya ini, semua harus kembali dan dikembalikan kepada Zat yang maha mengatur hidup dan kehidupan kita, yang mengendalikan kehidupan kita, yang senantiasa mengawasi, memperhatikan apapun yang dilakukan oleh kita selaku hambanya, sir wa alaniyah, tersembunyi ataukah terang-terangan. Dengan asih ketika Allah SWT menjelaskan terkait dengan ayat ke-26 di surah Al-Baqarah, maka sejatinya Allah SWT tengah memberikan sebuah pembelajaran kepada kita selaku hambanya. Bagaimana Allah SWT tidak pernah merasa segan, gitu kan? Tidak pernah merasa malu untuk membuat contoh, membuat sebuah perumpamaan dalam memberikan penjelasan dari sebuah informasi yang dimunculkan lewat seekor nyamuk atau mungkin dengan binatang yang lebih kecil dari itu. Ya, dan ini semua tentu saja bagi Allah sangat mudah. Kita mungkin mengatakan mungkin, tapi tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Nah, inilah yang tentu harus menjadi kesadaran kita betapa kita ini lemah. Sehingga dalam hal apapun yang kita lakukan, ada kalanya kita menemukan begitu banyak kesulitan. Seringkali mengatakan bisa enggak ya? Gitu kan. Istilahnya mungkin tidak ya. Bagi manusia ya seperti itu gitu kan, karena memang kita ini makhluk yang lemah. Tapi bagi Allah tidak ada satupun hal di muka bumi ini yang tidak mungkin. Semua serba mungkin dan Allah SWT berkehendak atas semua itu. Dan bagi mereka-mereka yang yakin, pendengar asik, tentu saja berbagai perumpamaan, berbagai bentuk penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran ini akan makin menghadirkan keimanan, begitu kan? Bagi mereka yang beriman, makin beriman dan makin yakin akan kebenaran dan kekuasaan Allah SWT. Dan mereka tentu pasti akan respon, begitu kan? Akan siap menerima berbagai keterangan, berbagai penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Namun tentu tidak demikian halnya dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik lagi fasik. Mereka pasti tidak akan mau memahami tujuan Allah SWT membuat perumpamaan, membuat sebuah gambaran di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita perhatikan berbagai perumpamaan, berbagai gambaran dari apa yang ada di dalam kehidupan, termasuk apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, tentu saja tujuannya adalah untuk memperjelas
Perjelas kaitan dengan apa yang semestinya makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi hamba yang beriman, berbagai perumpamaan itu ya memang makin memberikan penjelasan kepadanya, makin memperjelas sikap hidupnya untuk senantiasa makin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluk ya, seumpama nyamuk atau yang lebih kecil dari itu semua. Dan tentu saja ini semua adalah bagian dari tanda-tanda kebesarannya. Bagaimana kita mampu memahami kehidupan, tentu saja dilandaskan kembali kepada apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Betapa rumitnya begitu ya sistem yang ada di dalam kehidupan seekor nyamuk. Bagi kita selaku manusia seperti itu akan menyatakan, tapi bagi Allah sungguh sangat mudah. Dan ini semua tentu saja bermuara kembali kepada nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, apa yang terjadi dari kehidupan, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk, dan Allah Subhanahu wa taala tidak segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Dan karenanya bagi hamba yang beriman, mereka tahu itu adalah bagian dari sebuah kebenaran. Berbeda hanya sekali lagi dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, bahkan fasik begitu ya. Mereka yang tahu tapi kemudian mereka tidak mau memahami. Maka mereka pasti akan mengatakan apa sih maksudnya, apa sih tujuannya begitu kan. Dengan perumpamaan itu tentu saja bagi mereka-mereka yang kafir, bagi mereka-mereka yang munafik, lagi fasik, ya semakin jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena mereka menolak begitu ya untuk mampu memahami apa yang terjadi dari berbagai bentuk perumpamaan, dari berbagai bentuk gambaran yang Allah jelaskan. Dan bagi hamba yang beriman tentu saja ini akan makin memberikan petunjuk, makin mempertegas arah dari jalan hidup yang semestinya dibangun di dalam kehidupan. Nah, pendengar AC, oleh karena itu betapa mulianya, betapa bahagianya mereka-mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dihidupkan untuk menerima kebenaran. Sebab mereka-mereka yang hatinya mati gitu ya, tidak akan mungkin bisa menerima petunjuk. Termasuk hati yang sakit ya, orang-orang munafik itu orang-orang yang hatinya sakit gitu ya. Jadi mereka tidak menyadari itu semua. Ya mungkin kalau kita lihat jasadnya ya salah rehat begitu ya. Segar bugar, tapi jiwanya itu memang sudah rapuh, jiwanya itu sudah kosong dari nilai-nilai kebenaran. Dan mereka memandang apa yang mereka lakukan itu baik bagi diri mereka. Seperti itulah. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu baik. Karena pandangan baiknya itu bukan menurut pandangan Allah, tapi menurut hawa nafsu mereka. Oleh karena itu bagi hamba yang beriman, kalau kita menyatakan kebaikan, kalau kita menyatakan ini adalah bagian dari perkara yang baik, maka tentu kita akan mengembalikan nilai-nilai kebaikan itu bersandar kembali kepada nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Allah baik ya pasti akan menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita mengatakan baik itu menurut kita, gitu, tapi menurut Allah. Baiknya menurut Allah, gitu kan. Kalau menurut Allah baik ya pasti akan menjadi kebaikan bagi kita selaku hambanya. Nah, ini hal pertama pendengar AC terkait dengan mereka-mereka yang berada di dalam ketersesatan. Jadi mereka yang berada di dalam ketersesatan itu adalah mereka-mereka yang tidak dapat memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah. Yaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fasik. Mereka pasti tidak akan memahami begitu ya perumpamaan itu. Maksudnya untuk apa? Karena memang mereka sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Dijelaskan ataupun toh tidak dijelaskan ya pasti mereka tidak akan pernah beriman. Dan di awal ayat, di ayat ke-6 di surah Al-Baqarah kan sudah dijelaskan itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu berikan penjelasan atau tidak kamu berikan penjelasan, yang mereka tidak akan pernah beriman. Karena sudah tertutup begitu ya.
Oleh karena itu tidak ada musibah paling besar di dalam kehidupan melainkan ketika hati sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Maka sekali lagi menjadi sebuah kemuliaan di dalam kehidupan kita manakala kita senantiasa menerima petunjuk dan senantiasa memahami apa yang menjadi tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang ada di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala perkara dalam kehidupan ini tentu saja dengan maksud dan tujuan yang jelas, tidak dengan tujuan main-main begitu. Nah, hal yang kedua, pendengar kasih, mereka-mereka yang terjebak di dalam ketersesatan itu adalah mereka yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya karena menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita bisa lihat di surah Al-Ahzab gitu ya. Jadi ciri kedua orang-orang yang terjebak di dalam ketersesatan itu adalah orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya karena menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau sudah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, ya tentu saja mereka masuk kategori orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Ahzab ini ya, di ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan terkait dengan mereka-mereka yang berada di dalam ketersesatan. Dari mereka-mereka yang tidak mau menerima kebenaran dikarenakan mereka tidak mau menerima apa yang menjadi hak Allah untuk senantiasa diikuti oleh hambanya. Ketika manusia sudah menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya, maka tentu saja mereka akan masuk kategori orang-orang yang tersesat. Nah, ini di ayat ke-36 ya di surah Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dhalalan mubina. Nah, ini kan ada kalimat penghujung itu di penghujung ayat faqad dalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi bagi hamba yang beriman ketika mereka mendapatkan petunjuk, ketika mereka telah diberikan ketetapan aturan-aturan dari Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada pilihan bagi mereka selain taat, gitu kan. Dan mereka tidak akan menentang akan urusan-urusan tersebut. Oleh karena itu bagi mereka-mereka yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah berada di dalam ketersesatan dengan kesesatan yang senyata-nyatanya. Faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi ketika Allah SWT telah menetapkan satu perkara aturan hukum yang kemudian dirubah-rubahnya karena tidak meyakini akan ketetapan Allah tersebut, ya berarti dia sudah berada dalam kesesatan. Jadi menganggap dirinya lebih pintar dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi terus menganggap bodoh ke Allah, ini kan sudah luar biasa kesesatan yang nyata, kan. Ya ternyata kalau kita baca di dalam Al-Quran, kondisi tersebut ternyata bukan hanya terjadi pada masa risalah kenabian dan kerasulan. Hingga hari ini banyak mereka-mereka yang seperti itu. Mereka-mereka yang tidak meyakini akan kebenaran aturan hukum Allah dan Rasul-Nya. Sehingga mereka menyaksikan itu cangcaya itu kan. Seakan-akan bahwa aturan dirinya lah yang paling benar. Padahal kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, mereka tidak akan mungkin bisa melewati apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka-mereka yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, mereka-mereka yang menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya, ya tentu saja mereka berada di dalam ketersesatan dengan kesesatan yang nyata. Ini hal yang kedua pendengar kasih terkait dengan mereka-mereka yang terjebak di dalam ketersesatan. Jadi mereka yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya karena menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang ketiga di antara mereka-mereka yang terjebak di dalam ketersesatan itu adalah
mereka-mereka yang senantiasa membuat kemadharatan pada dirinya sendiri. Ya kan, mereka-mereka yang senantiasa membuat kemadharatan pada dirinya sendiri. Nah, ini betapa rugi ya hidupnya. Sebab bagaimana mungkin mereka bisa bermanfaat, bagaimana mungkin mereka bisa menghadirkan kemaslahatan bagi orang lain, sementara bagi diri mereka sendiri mereka sudah tidak mampu memberikan kemanfaatan. Oleh karena itu alat ukur yang harus dibangun dan menjadi ketetapan dalam kehidupan kita adalah manakala kita ingin menjadi manusia yang berguna bagi orang lain, maka tentu saja diawali ketika dirinya juga berguna untuk dirinya sendiri. Ya, contoh yang nyatanya lah kalau kita melihat perilaku manusia di dalam melaksanakan aturan-aturan hidup itu kan bisa dilihat dari sikap tingkah lakunya. Contohnya misalkan di jalan raya saja. Kalau orang itu sudah tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya, maka jangan diharapkan dia bisa berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Ketika di lampu stopan merah kemudian main labas saja gitu kan, karena merasa tidak ada kendaraan lain gitu ya. Padahal lampu merah itu kan aturan. Ini kan kita masih menyaksikan gitu ya, apalagi kalau waktu pagi hari gitu ya, subuh atau misalkan di malam hari ketika jalan raya itu sepi. Kadang-kala ketika lampu stopan itu merah, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian main labas saja gitu kan, karena merasa kosong nih. Padahal sesungguhnya ini kan juga aturan dari apa yang harus mereka ikuti begitu ya. Ada kendaraan di depannya atau tidak, ya tentu saja ketika mereka masuk ke area stopan begitu ya. Ketika lampu menunjukkan warna merah ya cicing begitu ya, eureun begitu ya, jangan kemudian main labas gitu ya. Kenapa? Ini kan bagian dari keteraturan hidup. Jadi kalau terhadap diri sendiri saja sudah terpikirkan keselamatan, ya apalagi untuk orang lain. Apalagi kalau sudah seperti itu juga ngebut misalkan. Dan kemudian dia tidak memperhatikan rambu-rambu, tidak memperhatikan kelengkapan keselamatan untuk dirinya. Maka kalau sudah seperti itu kondisinya, ya pasti dia juga tidak akan pernah berpikir untuk keselamatan orang lain. Jadi orang-orang yang terjebak di dalam ketersesatan itu diantaranya yang ketiga yang disebutkan di sini adalah mereka yang senantiasa membuat kemadharatan pada dirinya sendiri. Jadi kalau untuk dirinya saja sudah tidak menghadirkan kemanfaatan dan tidak bisa memperjuangkan kemanfaatan, ya jangan berharap bahwa dia bisa menghadirkan kemanfaatan bagi orang lain. Ini di ayat ke-50 di surah Saba dijelaskan oleh Allah SWT. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakanlah jika aku sesat maka sungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh dia maha mendengar lagi maha dekat. Dengan rasa Allah SWT memberikan penjelasan bagaimana Rasulullah SAW senantiasa dibimbing oleh Allah SWT agar terhindar, agar terbebas dari segala bentuk ketersesatan. Oleh karena itu Allah SWT senantiasa memposisikan para nabi dan rasul berada di dalam petunjuk begitu ya, terbebas dari segala bentuk ketersesatan. Kenapa? Karena tentu saja para nabi dan rasul senantiasa akan mengindahkan apa yang diingatkan oleh Allah. Nah, berbeda dengan mereka-mereka yang kemudian hawa nafsunya sudah demikian kuat begitu ya, karena terjebak oleh hawa nafsu setan begitu ya, dan terbawa arus oleh setan, maka biasanya dia akan membawa dirinya sendiri kepada hal yang buruk gitu kan. Jadi kalau dirinya sendiri sudah tidak memikirkan tentang keburukan yang dilakukannya, jadi bagaimana mungkin dia ini bisa berpikir untuk bisa menjaga diri agar jangan sampai orang lain berada di dalam keburukan. Sebab ini yang memang menjadi pondasinya. Jadi kalau manusia sudah tidak lagi bisa mengindahkan sesuatu perkara yang
membahayakan bagi dirinya, ya pasti dia juga tidak akan berpikir untuk keselamatan orang lain. Jadi kalau dirinya banyak melakukan kemadorotan, ya jangan berharap dia bisa menghadirkan kemaslahatan bagi orang lain. Karena jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja dia selalu berada di dalam kemadorotan tersebut. Oleh karena itu Al-Quran senantiasa memberikan bimbingan, senantiasa memberikan arahan bagaimana manusia senantiasa berada di dalam jalan petunjuk itu. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada para nabi dan menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW agar senantiasa berada di dalam petunjuknya. Dan Rasulullah SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan itu kepada umatnya. Sehingga mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran, ya tentu saja mereka adalah hamba yang senantiasa berada di dalam petunjuk Allah SWT. Maka beruntunglah bagi mereka yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi dirinya. Karena ketika ia mampu menghadirkan kemaslahatan bagi dirinya, tentu saja dia akan berusaha untuk bisa menghadirkan kemaslahatan bagi orang lainnya, begitu kan. Orang yang lainnya yang tentu saja juga harus dia perjuangkan agar berada di dalam kemaslahatan. Bahkan dia akan merasa miris, akan merasa prihatin manakala banyak manusia yang menentang aturannya. Sehingga kemudian berusaha dia ingatkan, berusaha untuk dia berikan masukan-masukan agar selalu berada di dalam jalan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini yang ketiga yang tentu saja juga harus senantiasa kita waspadai. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang senantiasa membuat kemadorotan pada dirinya sendiri. Sebab jika itu yang terjadi berarti dia sudah berada di dalam ketersesatan. Jangan berharap bahwa kalau seorang itu sudah tidak lagi bisa membangun kemaslahatan bagi dirinya, lantas kemudian berharap bisa memberikan kemaslahatan bagi manusia yang lain. Alat ukurnya kalau dirinya sudah bisa memberikan kemaslahatan bagi dirinya, pasti untuk yang lain pun akan berusaha untuk memberikan kemaslahatan, memberikan keselamatan, memberikan nilai guna, nilai tambah di dalam kehidupan. Pendengar AC, kemudian yang keempat terkait dengan orang-orang yang terjebak di dalam ketersesatan itu adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan petunjuk Allah. Nah ini sudah jelas ya, jadi mereka-mereka yang tidak mendapatkan petunjuk Allah, ya mereka pasti akan tersesat. Mereka-mereka yang dikategorikan tersesat karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tentu saja karena mereka menjauh dari petunjuk itu. Karena Allah SWT sudah memberikan petunjuk, Allah sudah memberikan kepada manusia itu dengan bimbingan yang jelas, ya kan. Ketika manusia yang bersangkutan tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, ya tentu saja mereka akan berada di dalam ketersesatannya. Oleh karena itu, mereka-mereka yang hidup di dalam petunjuk adalah mereka-mereka yang pasti akan mendapatkan jaminan insya Allah SWT bahwa arah langkah hidupnya tidak akan berada di dalam ketersesatan. Arah hidupnya akan senantiasa berada di dalam kemuliaan. Sebaliknya mereka-mereka yang menjauh dari petunjuk, tentu saja mereka hanya akan berhadapan dengan kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Nah, ini terkait dengan mereka yang tidak mendapatkan petunjuk di sisi Allah SWT. Ini bisa kita temukan di surah Az-Zumar ya, surat ke-39 di ayat yang ke-41. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bilhaq faman ihtada falinafsih. Waman dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Ngerasa ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah SWT telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dengan kebenaran. Dan Rasulullah SAW kemudian diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran agama Allah ini kepada seluruh umat manusia dengan memberikan kabar gembira dan datangnya rahmat di sisi Allah SWT, serta memberikan peringatan akan tibanya siksa Allah bagi mereka yang mendustakannya.
Oleh karena itu Al-Quran mengandung begitu banyak petunjuk yang diperlukan oleh manusia dalam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupannya. Dengan itu semua tentu saja mereka akan menjadi umat yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat karena menempuh jalan yang lurus. Jadi betapa mulianya mereka-mereka yang hidup di dalam petunjuk, karena mereka-mereka yang hidup di dalam petunjuk adalah mereka-mereka yang pasti hidupnya ini akan senantiasa bersandar kembali kepada nilai hidup yang akan membawa dirinya kepada keselamatan. Ya, sebaliknya akan sangat merugi bagi mereka-mereka yang jauh dari petunjuk, begitu ya. Dan di antara faktor lain yang juga menjadi sebab kenapa manusia terjebak di dalam ketersesatan, nah ini di poin yang kelima dijelaskan mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi hawa nafsunya jadikan sebagai Tuhannya, ya kan. Jadi mungkin hari ini kita tidak menemukan begitu orang yang menyembah berhala dalam makna yang sungguhnya di kalangan kita yang mengaku Muslim, itu kan. Tapi bisa jadi mereka itu menyembah dalam bentuk kesembahan yang lainnya, begitu kan. Jadi menyembah dalam arti mendewa-dewakan hartanya, pangkat dan jabatannya. Artinya dia sudah menjadikan apa yang dia miliki itu sebagai Tuhannya. Jadi diperbudak dengan hawa nafsunya. Ketika dia menjadikan hartanya segala-galanya di dalam kehidupan. Seolah-olah kalau dia tidak memiliki harta ini dia akan kesusahan, gitu kan. Sehingga kemudian akhirnya dia mengorbankan keimanannya, menggadaikan keimanannya untuk bisa mendapatkan kenikmatan saat dari dunianya. Sehingga kemudian dia berani menanggalkan keimanan di dalam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi hal seperti itu di dalam kehidupan. Mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, ya pasti mereka berada di dalam ketersesatan. Nah ini apa yang kemudian harus mereka fahami dalam kehidupan. Tentu saja akan sangat sulit mereka fahami. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah lebih mendominasi hidup dan kehidupan mereka. Nah, ini di ayat ke-23 di surah Az-Zasiyah, ya, di surat ke-45 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi isyawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya saat, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, gitu. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk melainkan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika manusia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka pasti Allah akan membiarkannya hidup di dalam ketersesatannya. Bagaimana mereka pada akhirnya dikunci mati pendengaran hatinya dan kemudian meletakkan tutupan atas penglihatannya sehingga ia tidak bisa melihat kebenaran. Apapun yang ada di dalam kehidupannya tentang kebenaran, maka pasti dia akan tolak. Dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Maka betapa ruginya ketika manusia berada di dalam ketersesatan hidup. Nah, mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan ini tentu saja juga menjadi kilas balik bagi kita untuk senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang yang berada di dalam ketersesatan. Masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang berbicara terkait dengan mereka-mereka yang terjebak di dalam ketersesatan. Tapi paling tidak dengan 5 hal yang barusan kita jelaskan, tentu ini akan memberikan kepada kita terbebas agar kita terhindar dari segala bentuk ketersesatan di dalam kehidupan. Sebab memang tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan melainkan ketika manusia itu sudah kehilangan petunjuk. Karena petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah karunia, sebuah kemuliaan. Manakala manusia sudah mendapatkan petunjuk, maka tentu arah langkah hidupnya ini tidak akan salah. Dia akan senantiasa berada di dalam nilai-nilai kebenaran dan tentu nilai-nilai kebenaran itu akan membimbingnya kepada derajat yang paling unggul di dalam kehidupan.
Senantiasa Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan kemuliaannya, dan tentu akan membebaskan dirinya dari segala bentuk jalan hidup yang akan membawanya kepada kehinaan dan kebinasaan. Kalau mereka-mereka yang hidup di dalam petunjuk pasti akan dibimbing oleh Allah SWT untuk senantiasa berada pada nilai-nilai kebenaran. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang menolak petunjuk, maka tentu mereka hanya akan berada di dalam kehinaan, kerugian, bahkan kebinasaan. Baik pendengar saya, kita sudah berada di penghujung acara kita Moon Pagi. Semoga Allah SWT senantiasa menghadirkan keimanan kita makin kokoh dalam kehidupan kita, dan senantiasa kita akan berlindung diri kepada Allah SWT agar hati kita senantiasa dicondongkan di dalam agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Demikian apa yang disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.